Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang diambil dari KBM, dari tulisannya Ramdan Nahdi. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, yaitu sebuah kisah yang berjudul Memutus Jerat Pesugihan. Sebelum kita masuk ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini, dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita baru dari channel ini. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca langsung ceritanya, nanti silahkan saja kunjungi linknya yang nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Berkisah tentang perjalanan hidup seorang remaja bernama Amir. Kehidupannya berubah semenjak ia bisa melihat makhluk tidak kasat mata. Di dalamnya akan banyak cerita hubungan antara Amir, sahabatnya, dan para penjaga ketika menghadapi makhluk-makhluk astral, mulai dari yang absurd sampai yang menyeramkan. Apakah aku pernah merasa takut ketika berhadapan dengan mereka? Itulah pertanyaan yang sering aku dengar dari kebanyakan orang. Manusia pasti punya rasa takut. Tentu aku juga pernah merasakan takut. Salah satunya ketika pertama kali berhadapan dengan hantu, si nenek muka rata penghuni pohon karsem dekat rumah. Itu saja sudah membuat susah tidur. Lambat laun, aku memang sudah terbiasa, terutama setelah si King Kong dan si Hitam datang. Kedua penjagaku itu selalu mengajak jalan-jalan untuk melihat atau berkenalan dengan makhluk-makhluk gaib, baik yang positif maupun negatif, dari yang berbentuk manusia normal sampai yang tidak jelas bentuknya. Namun, kejadian malam itu membuatku benar-benar ketakutan. Tidak hanya aku saja, bahkan kedua penjagaku ikutan panik menghadapinya. Oktober 2019. Pagi itu aku sedang ada di rumah, selonjoran sambil menonton TV. Sebuah pesan masuk dari temanku Denny. "Mir, lu lagi ngapain?" "Lagi nonton TV." "Napa emang, Den?" "Kalau ada waktu, datang kemari, Mir. Ada yang mau gua omongin." "Omongin sekarang saja." "Gak bisa, lu mesti kesini dulu." "Ya udah, ntar jam 10 gua kesana." Denny ini bukan orang biasa. Jika aku baru 2 tahun bisa melihat mereka, dia sudah bisa melihat mereka sejak 5 tahun lalu. Setidaknya dalam dunia gaib, dia sudah lebih senior. Namun kata-katanya tadi membuatku sedikit curiga. Jarang-jarang dia memintaku datang tanpa menceritakan masalahnya. Aku jadi berpikir, masalah segenting apa yang hanya boleh dibicarakan di rumahnya saja. Setelah mandi, aku pun bergegas ke rumahnya, mengendarai sepeda motor. Jarak rumah kami tidak terlalu jauh, hanya butuh waktu 15 menit sudah sampai. Baru masuk gang depan rumahnya, aku sudah melihatnya berdiri di halaman depan, seperti tahu kedatanganku. "Tahu aja gue datang," sapa aku sembari memarkirkan sepeda motor di halaman rumahnya. "Iya dong, udah ada yang datang duluan soalnya," balasnya. "Siapa?" "Tuh," Denny menunjuk sosok yang ada di depan pintu rumahnya. "Oh, si Hitam udah nyampe duluan. Ngomong-ngomong, ada apaan sih, Den? Tumben banget lu nyuruh gua kesini siang-siang. Udah gitu gak ngasih tahu pula ada apaan," ucapku. "Kita obrolin di dalam aja yuk sambil ngopi," ajak Denny seraya berjalan masuk ke rumahnya. "Jadi ada apa, Den?" tanyaku sambil menyandarkan punggung di sofa ruang tamunya. "Sabar dong, gue mesti manggil orangnya dulu," balasnya. "Orang-orangan atau orang beneran nih?" "Orang beneran lah, bentar ya," balasnya, lalu berjalan keluar rumah. Baru 3 kali menyeruput kopi, Denny sudah datang membawa seorang anak. "Nih Mir, kenalin, namanya Ilham," ucap Denny sambil meminta Ilham untuk menghampiriku. Ilham tampak malu-malu. Dia terus menundukkan kepala, tidak mau melihat wajahku. Apa aku semenakutkan itu? "Ada apa sih, Den?" tanyaku kebingungan.
kamu duduk di dekat kakak itu, pinta Denny pada Ilham yang dari tadi hanya berdiri di samping sofa. Ilham pun menuruti perintah Denny, duduk di dekatku. Lu belum jawab ada apa, Den? Coba lu perhatikan dia. Aku menatap Ilham yang masih menundukkan kepalanya. Gak ada apa-apa, Den. Ah, si hitam aja udah tahu ada apaan, ucap Denny sambil melirik ke arah si hitam yang ada di belakangku. Aku menoleh. Si hitam sedang dalam posisi siaga. Tatapan tajamnya terus mengarah pada Ilham. Ada apa sih? Tanyaku pada si hitam. Lihat di pundaknya Amir. Fokus. Aku kembali melihat Ilham, berfokus pada bagian pundak. Keris. Denny menganggukkan kepala. Aku terus menatap keris kecil yang tertanam di pundaknya. Gambaran demi gambaran mulai bermunculan untuk mengetahui asal-usul keris itu. Asli dah, jahat amat ada yang tanam begituan, ucapku kesal diikuti anggukan kecil Denny. Lu udah tahu, Den, sambungku. Udah, makanya aku panggil lu kemari, balasnya. Lah, kenapa nggak lu lepas itu? Kasihan tahu. Udah gue coba, tapi nggak bisa, Mir. Kok gitu? Energinya gede banget, nggak sanggup gua. Jadi maunya gimana ini? Dilepas? Coba lu tanya anaknya. Ham, kamu tahu ada yang tanam keris kecil di pundak? Dia hanya membalas dengan gelengan kepala. Ham, pengen tahu nggak itu apa? Tanyaku. Ilham mengangkat kepalanya, menoleh ke arahku. Pengen, Kak, ucapnya pelan. Jadi ada orang yang mau nubalin kamu? Siapa, Kak? Bapak kamu. Dia bikin perjanjian sama dukun di tempat kamu tinggal dulu. Nanti setelah umur 17 tahun, nyawa kamu bakal ditukar sama harta kekayaan. Sekarang umur kamu berapa? Ilham nampak shock mendengar ucapanku. 10 tahun, Kak, balasnya dengan wajah ketakutan. Sekarang mau kamu gimana? Kakak cabut atau biarin aja? Cabut aja lah, Mir, sela Denny. Iya, Kak, cabut saja, balas Ilham. Kamu tahu gimana cara nyabut itu? Tanyaku pada si hitam melalui ucapan batin. Apa kamu yakin mau mencabut keris itu? Tanyanya balik. Iya, kasihan anak itu. Apakah kamu yakin? Tanyanya lagi. Iya. Kenapa kamu tidak membiarkannya saja? Ucap si hitam. Kenapa bilang begitu? Karena itu sudah jalan hidupnya. Tapi kan masih bisa ditolong. Ya, hanya saja resikonya sangat besar. Resiko besar? Efeknya tidak hanya pada anak itu. Siapapun yang melepas jerat pesugihan, dia akan diincar terlebih dahulu. Tidak hanya kamu saja, tapi semua anggota keluargamu juga. Jadi saya tidak menyarankan untuk membantunya. Tapi apa kamu bisa membantu melepas keris itu? Tanyaku. Bisa, tapi apa? Saya takut jika si King Kong akan memarahiku. Tenang, nanti aku akan bicara padanya. Sekarang, bisakah kamu mengajariku cara mencabut keris itu? Tidak sulit, hanya tinggal tempelkan tangan kirimu ke pundaknya. Setelah itu bacakan surat Al-Fatihah dan Anas 3 kali sambil kuatkan niat untuk mencabutnya. Baiklah. Aku pun mengikuti arahan si hitam, menempelkan tangan kiri ke pundak Ilham. Rasanya panas. Setiap kali aku membacakan surat Anas, lama-kelamaan tanganku mulai terasa sakit, seperti ditusuk-tusuk jarum. Jangan ragu, ucap si hitam. Aku menutup mata, mencoba untuk tetap fokus. Pada bacaan terakhir, keris itu sudah ada di genggamanku. Namun, keris itu tiba-tiba menghilang dalam hitungan detik. Udah, Mir? Tanya Denny. Udah, balasku. Alhamdulillah. Benar ucapan Denny. Keris itu memiliki energi yang besar. Rasanya lemes sekali. Sepertinya energiku sudah terkuras habis. Makasih, Kak, ucap Ilham tersenyum. Ini baru pertama kali dia berani menatapku langsung. Selanjutnya kami mengobrol cukup lama. Sikap Ilham pun sudah berubah. Tidak malu-malu lagi. Dia menceritakan tentang kehidupannya di kampung sebelum pindah ke sini. Adzan duhur berkumandang. Ilham pamit untuk pulang ke rumah. Gua balik juga ya, Den.
Aku pun ikut pamit. Oke Mir, hati-hati di jalan. Dengan badan masih lemes, aku pulang mengendarai sepeda motor. Entah kenapa sepanjang perjalanan perasaanku tidak enak. Aku terus berdoa, semoga tidak terjadi apa-apa. Tiba di rumah, aku langsung menuju kamar. Baru saja membuka pintu kamar, langsung dikagetkan dengan kehadiran si King Kong yang duduk di atas tempat tidur. Bodoh kamu Mir, ucapnya kesal. Ada apa Kong? Kenapa kamu melakukan itu? Mencabut keris itu? Ya, tidak apa-apa, sudah selesai kok. Selesai katamu? Mulai saja belum? Hah? Apa kamu tidak memberitahunya? Si King Kong bertanya pada si hitam yang bersembunyi di belakangku. Sudah, balas si hitam. Lantas, kenapa kamu masih mau melakukan itu Mir? Ucap si King Kong. Aku kasihan, dia masih kecil dan tidak tahu apa-apa. Ah, sudahlah, semua sudah terjadi. Keluhnya seraya membalikkan badan ke tembok. Aku menghampirinya duduk di ujung kasur. Kenapa sih dari tadi marah-marah mulu? Ucapku sambil mengelus bulu halus di kepalanya. Tumben kamu takut, sambungku. Bukan begitu. Terus? Aku takut diomeli kakek jika terjadi sesuatu padamu. Tenang, aku baik-baik saja kok. Sekarang baik-baik saja, tapi nanti siapa yang tahu? Ya sudah, itu urusan nanti. Sekarang aku mau sholat, terus istirahat dulu. Badanku lemes banget. Sehabis maghrib, aku sedang mengobrol bersama kakak dan ibu di ruang tamu. Dari dalam kamar, terdengar ponselku terus berdering. Siapa sih gak tahu apa maghrib? Ucapku dalam hati sambil berjalan menuju kamar. Denny? Ngapain dia nelpon maghrib-maghrib? Gumamku. Lalu mengangkat teleponnya. Mir, bisa kesini gak? Tanyanya dari balik telepon. Suaranya terdengar panik. Ada apa Den? Udah buruan kesini, gawat pokoknya. Gawat? Tanyaku, tapi Denny sudah keburu menutup teleponnya. Aku bergegas pergi ke rumah Denny. Di depan rumah si King Kong sedang duduk di atas motor. Yang saya takutkan benar-benar terjadi, ucapnya. Kamu sudah tahu? Tanyaku. Ya, dukun itu mulai melancarkan aksinya. Ini sangat bahaya, bisa ada korban, balasnya. Ah, ini juga gara-gara kalian berdua sih, lanjutnya. Maafkan saya, ucap si hitam. Ya sudah minggir, Kong, aku mau naik motor, ucapku. Dia pun tiba-tiba menghilang bersama si hitam. Aku langsung menyalakan motor dan meluncur ke rumah Denny. Sepanjang perjalanan perasaanku tidak tenang. Aku terus memikirkan apa yang sebenarnya terjadi di sana. Dia sudah tahu kedatanganmu, ucap si hitam yang tiba-tiba muncul di belakangku. Terus, kamu harus hati-hati. Dia bisa saja menyerangmu sekarang. Si King Kong kemana? Dia sedang berjaga-jaga. Tidak butuh waktu lama, aku sudah sampai di depan rumah Denny. Aku lihat ada beberapa sepeda motor yang terparkir di halamannya. Dengan cepat aku turun dari motor dan berlari ke dalam rumahnya. Assalamualaikum, ucapku memberi salam saat memasuki ruang tamu. Ternyata Denny sedang tidak sendiri. Ada 3 orang bersamanya. Waalaikumsalam, jawab mereka bersama. Nah, si Amir udah datang, ucap Denny menyambutku lalu berdiri. Denny langsung memperkenalkan ketiga temannya itu. Namanya Hadi, Zainal, dan Jajang. Setelah perkenalan singkat, Denny langsung mengajak kami semua ke rumah Ilham. Ilham gak kenapa-napa kan Den? Tanyaku memecah keheningan. Nanti lihat langsung aja ya Mir, balasnya sambil mempercepat langkahnya. Sampai di depan rumah Ilham, sudah banyak warga yang berkumpul. Kedatangan kami menjadi pusat perhatian mereka. Dek, mau kemana? Jangan masuk, ucap salah satu warga yang sedang duduk di teras depan. Gak apa-apa Pak RT, biarin mereka masuk, ucap seorang bapak-bapak yang berdiri di samping pintu. Kenalin Mir, ini bapaknya Ilham, ucap Denny. Panggil saja Pak Mul, ucap bapaknya Ilham memperkenalkan diri. Iya Pak, saya mohon maaf, ini semua gara-gara saya, balasku. Ini semua salah Bapak, ayo masuk, kita obrolin di dalam saja.
Pak Mul mengajak kami semua masuk, duduk di ruang tamu. Dari dalam rumah terdengar suara tawa. Sepertinya itu suara Ilham, tapi agak lebih berat. "Itu Ilham, Pak?" tanyaku. "Iya, dari sore begitu terus," balasnya. "Boleh saya lihat?" tawarku. "Jangan dulu, guru saya udah ada di dalam," balas Zainab. "Iya, Dek," ucap Pak Mul. "Mereka bertiga ini anak pesantren deket sini, Mir. Sekarang gurunya lagi di dalam," jelas Denny. "Oh, maaf tadi belum sempat ngobrol banyak," balasku. Pak Mul mulai bercerita tentang awal mulanya dia melakukan perjanjian dengan dukun itu. "Di daerah Bapak, dia itu dukun yang cukup terkenal," ucap Pak Mul. "Walaupun Bapak sering mendengarnya dan teman-teman Bapak ada yang bekerja sama dengannya, Bapak sama sekali tidak tertarik," lanjutnya. "Terus sekarang Bapak malah bekerja sama dengannya?" balasku. "Bapak terpaksa, Dek. Usaha Bapak bangkrut. Istri Bapak mulai sakit-sakitan. Bapak butuh uang untuk pengobatan dia." Kutatap wajah Pak Mul. Mulai muncul gambaran-gambaran masa lalunya saat istrinya sakit, sembuh, lalu meninggal. Ujung-ujungnya sama saja kan? Setelah istri Bapak sembuh, dukun itu malah mengambilnya. "Iya, Dek." "Sekarang giliran Ilham. Apa Bapak udah tahu juga?" "Udah, Dek. Setelah Bapak tahu kalau Ilham bakal jadi tumbal, Bapak buru-buru pindah rumah." "Pindah rumah juga percuma, Pak. Dukun itu akan tetap mengejar Bapak. Apalagi dia udah tanam keris itu di badan Ilham." "Bapak udah tobat, Dek. Bapak juga udah nyoba cari orang yang bisa lepas itu keris, tapi banyak yang gak berani. Denny juga udah coba, tapi gak bisa," ucap Pak Mul. "Kemarin Denny bilang ada temen dia yang mungkin bisa lepas. Jadi Bapak minta Denny untuk panggil Dek Amir. Bapak juga terima kasih ke adik udah mau bantu Ilham. Cuman Bapak nggak tahu kalau efeknya jadi begini," sambung Pak Mul. "Sekarang kita harus berdoa. Semoga Ilham baik-baik saja," balasku. Suara jeritan dan tawa Ilham masih terdengar dari dalam kamarnya. Aku sungguh penasaran sebenarnya apa yang terjadi di dalam. "Dia bisa mati, Mir," ucap si hitam. "Maksudmu?" "Orang itu tidak bisa mengeluarkan jin dari dalam tubuh Ilham." "Kok begitu?" "Penjaganya tidak kuat menarik jin itu." "Terus aku harus bagaimana?" "Kamu harus cepat-cepat ke sana sebelum semuanya terlambat." "Tapi aku belum diizinkan untuk sana." "Ya tinggal usir dia, apa susahnya sih?" ucap si King Kong yang tiba-tiba muncul di hadapanku. "Is, datang juga dia. Kirain gak mau bantu." "Bagaimanapun, aku tetap menjagamu, Amir. Walaupun kamu sudah bikin repot, aku tetap harus membantumu," ucap si King Kong. Macan kecil, sana usir orang itu dari dalam kamar," perintah si King Kong pada si hitam. "Baiklah," balas si hitam lalu menghilang. Sekitar 5 menit kemudian sang guru itu keluar dari kamar Ilham. Wajahnya terlihat pucat dengan keringat mengucur dari keningnya. "Gak bisa, Pak," ucap sang guru. Pak Mul tertunduk lesu, matanya mulai berembun menahan tangis. Aku menoleh ke si King Kong yang sedang bergelantungan di atas pintu. Sejak tadi dia hanya tertawa melihat sang guru, begitu pula si hitam yang ikut tertawa. "Kamu apain dia?" tanyaku pada si hitam. "Rahasia, yang penting dia sudah keluar kan. Sekarang giliran kamu masuk." "Pak, apa saya boleh coba masuk?" tanyaku pada Pak Mul. "Adik yakin?" "Yakin, Pak." Pak Mul mengantarku sampai di depan kamar Ilham. Sang guru pun memberiku nasihat yang intinya harus berhati-hati. Kubuka pintu kamar. Ilham pun tertawa keras sambil melotot ke arahku. Sepertinya dia senang melihat kedatanganku. "Akhirnya kau datang juga, anak kecil," ucap jin yang merasuki tubuh Ilham. Aku mulai fokus melihat makhluk apa yang ada di dalam tubuh Ilham. Sesosok makhluk berbulu lebat berwarna hitam. Mulutnya lebar dengan gigi taring panjang. Mata merahnya itu terus melotot ke arahku. Gendruwo, jangan ganggu anak kecil itu," ucapku. "Anak ini sudah jadi milikku. Lebih cepat pergi atau aku terpaksa melukaimu," ancamku.
Bisa apa kamu anak kecil? Si hitam sudah mengambil ancang-ancang untuk menyerang genderuwo itu. Dia mulai memamerkan kukunya yang tajam. Keluar, atau saya cabik-cabik perut buncitmu, ancam si hitam. Ah, macan kecil ini, nanti aku injak-injak, ucap genderuwo itu. Sombong sekali kamu, balas si hitam yang langsung melancarkan serangan kukunya yang tajam untuk sukses mencakar-cakar tubuh genderuwo. Ilham menjerit kesakitan. Melukaiku berarti melukai anak ini juga. Apa kamu mau anak ini mati? Ucap si genderuwo. Sekarang tugasku sudah selesai, sambungnya. Tugas? Aku hanya bertugas memancingmu. Sisanya biar urusan Tuhan. Tuhan? Siapa lagi tuh? Tanyaku. Genderuwo itu hanya tertawa. Mati kau anak kecil, ucap genderuwo itu. Lalu pergi meninggalkan tubuh Ilham dengan membawa sukma Ilham bersamanya. Spontan si hitam langsung mengejarnya. Dia sudah datang, ucap si King Kong. Siapa? Raksasa itu. Aku tidak melihatnya. Si King Kong mengarahkan penglihatanku lebih jauh. Di sebuah gunung, sesosok makhluk bertubuh sangat besar sedang berjalan ke arah kami. Kulitnya berwarna merah mengkilap, berambut panjang dan berkuku tajam. Bagian yang paling menakutkan adalah wajahnya. Dia memiliki 3 mata yang besar. Mulutnya yang lebar itu terus menganga, memamerkan deretan gigi tajam dengan 4 taring panjang. Lidahnya pun menjulur sampai menyentuh perutnya. Aku hanya bisa mematung melihatnya, padahal dia terus mendekat sambil menggoyang-goyangkan tangan serta pinggulnya, layaknya seperti sedang menari. Makhluk apa itu, Kong? Tanyaku sambil terus menatap raksasa itu yang semakin mendekat. Kami menyebutnya sebagai iblis, raja dari para jin pesugihan. Dia sangat kuat, balas si King Kong. Apa kamu bisa melawannya? Mungkin. Aku menoleh ke arah si King Kong. Badannya yang kecil itu kini semakin membesar sampai menyamai raksasa itu. Bulu putihnya pun sudah berubah menjadi warna merah. Tidak ada lagi senyuman atau suara tawa darinya. Sekarang dia hanya menatap ke depan, menanti kedatangan raksasa itu. Raksasa itu tertawa. Suaranya yang besar membuat telingaku berdenging. Mati kau. Dengan cepat raksasa itu berlari ke arahku. Larinya cepat sekali. Hanya hitungan detik dia sudah sangat dekat denganku. Dak. Terdengar suara benturan keras. Ternyata si King Kong sedang menahan raksasa itu untuk tidak mendekat. Dia memegang tubuh raksasa dengan kedua tangannya. Itu saja kemampuanmu, monyet kecil, ejek si raksasa. Amir, berdoa, ucap si King Kong. Doa apa? Tanyaku. Apa saja, cepat. Saya tidak bisa menahannya lebih lama. Aku mencoba konsentrasi, lalu mulai membaca ayat kursi. Aneh, setiap kali mendengar raksasa itu tertawa, tiba-tiba hafalan suaraku buyar. Tutup mata dan telingamu, Amir. Dia hanya menggertak. Tapi apa? Setiap aku tutup mata, wajahnya malah semakin jelas. Lebih baik kamu lihat wajah anak itu. Aku memandangi wajah Ilham yang terbaring di atas kasur. Sejak tadi hanya diam, tidak bergerak. Tatapannya kosong, dengan mata melotot menatap langit-langit. Apa kamu tidak kasihan dengan anak itu? Tanya si King Kong. Kasihan, balasku. Jadi cepat, baca doa, jangan takut. Kuambil nafas panjang, lalu mulai melafalkan ayat kursi. Usahaku berhasil. Raksasa itu mulai sedikit melemah dan dia berhasil dipukul mundur. Tiba-tiba, raksasa itu berteriak. Suaranya sampai memekakan telingaku. Kepalaku pun tiba-tiba pusing sekali. Ah, sial, keluh si King Kong. Ada apa, Kong? Dia memanggil anak buahnya. Jika diibaratkan dengan bisnis, pesugihan ini mirip dengan multi-level marketing. Raksasa itu posisinya berada di paling atas. Dia memiliki tangan kanan, salah satunya genderuwo yang masuk ke dalam tubuh Ilham. Selain itu masih banyak lagi. Setiap tangan kanannya memiliki anak buah lagi. Jadi begitu seterusnya, sampai di deretan bawah ada kumpulan jin khorin
dari orang yang melakukan perjanjian. Sedangkan tumbal menjadi asupan energi buat mereka semua. Anak buah raksasa itu mulai berdatang dari segala penjuru, mengepung kamar. Jumlahnya benar-benar tidak terhitung. Makhluknya mulai dari yang sering terlihat sampai yang baru pertama kali aku lihat. Salah satunya adalah sesosok makhluk besar berbentuk seperti anjing. Makhluk apa itu, Kong? Tanyaku penasaran. Jin pelahap, balasnya. Pelahap bagaimana? Dia itu pemakan para jin. Aku baru pertama kali lihat. Dia yang mengawasi jin lain dalam rantai pesugihan. Jika ada yang membangkang, maka diancam akan dimakan olehnya. Sekarang harus bagaimana? Apa kamu sanggup melawan mereka semua? Tanyaku. Tentu tidak, tapi aku tidak mau mati konyol di sini, ucapnya lalu mulai memanggil anak buahnya. Kong, aku khawatir. Apa yang kamu khawatirkan? Tugasmu hanya berdoa, itu saja. Setidaknya dengan berdoa ada energi positif untuk makananku. Bukan itu. Aku khawatir dari tadi si hitam tidak kembali juga. Aku takut dia kenapa-napa. Kamu terlalu meremehkannya. Melawan puluhan genderuwo tadi saja dia sanggup. Jadi tidak perlu mengkhawatirkannya. Tugasmu hanya satu, berdoa agar sukma ilham bisa kembali ke tubuhnya. Kasihan anak itu, sekarang pasti sangat menderita. Baiklah, aku kembali melafalkan ayat kursi dan Anas berulang kali. Si King Kong sudah memanggil-manggil teman-teman dan anak buahnya. Mereka semua sudah siap bertarung, hidup atau mati. Memang terdengar konyol, tapi mereka pun bisa mati dan binasa. Dak, dak, brak. Terdengar suara ledakan dan benturan saling bersautan. Pertempuran sudah benar-benar dimulai. Target utama si King Kong adalah menangkap raksasa itu. Namun dia kesulitan mendekat karena terlalu banyak anak buahnya yang menghadang. Ampun, aduh, sakit. Itulah kata-kata yang aku dengar selama pertempuran. Dari kedua belah pihak sudah banyak yang gugur, termasuk anak buah si King Kong. Aku senang, dia masih berdiri tegap, menghancurkan anak buah raksasa itu satu persatu. Ini pertama kali aku melihat amarahnya. Gara-gara terlalu mengkhawatirkan si King Kong, aku malah kehilangan fokus. Tiba-tiba ada dua genderuwo yang mendekat. Mereka menarik tangan kanan dan kaki kiriku. Saking kencangnya, tubuhku sampai sedikit melayang. Teriakku kesakitan. Aduh, mereka terus menarikku. Pintu kamar terbuka, tiba-tiba Denny masuk ke dalam. Kenapa lu, Mir? Tanyanya. Lu kenapa masuk ke dalam? Balasku. Habis lu teriak-teriak. Cepetan, keluar. Denny tidak menuruti perintahku. Dia malah melihat sekeliling kamar. Astagfirullah, banyak amat, ucapnya. Brak. Tiba-tiba Denny ambruk. Kedua genderuwo yang tadi menarikku kini berusaha menarik sukma Denny. Mir, tolong, ucap Denny kesakitan. Aduh, udah dibilang keluar. Belum sempat aku mendekat, kedua genderuwo itu sudah berlari terbirit-birit. Belang, ucapku melihat sosok macan besar yang baru saja datang. Tuan Brosman juga datang, sambungku ketika melihat seorang pria Belanda yang sedang menunggangi kudanya. Mereka berdua memang penjaga ibu, tapi sering membantuku ketika menghadapi hal-hal seperti ini. Amin, biar saya yang jaga. Aku tahu kamu ingin sekali mencicipi anjing itu, kan? Ucap Tuan Brosman pada si Belang. Kamu tahu saja, balas si Belang lalu masuk ke arena pertempuran. Udah Den, gak apa-apa, lu keluar aja dulu. Aku sampai lupa kalau Denny masih ada di belakangku. Lu bantu doa aja, terus habisin yang di sekitaran rumah, sambungku. Oke Mir, ucapnya lalu keluar kamar. Aku kembali mengamati pertempuran. Si King Kong masih belum sanggup mendekati raksasa itu. Anak buahnya sepertinya tidak ada habisnya, terus bermunculan. Di sisi lain, si Belang sedang berduel dengan si pelahap alias sosok yang menyerupai anjing besar. Masih belum kapok, kedua genderuwo itu datang lagi membawa teman-temannya. Tuan Brosman meminta izin untuk melawan mereka. Amir, panggil si King Kong. Iya, sautku. Kenapa kamu tidak lanjut membaca doa? Bukannya situasi sudah Dadaku tiba-tiba terasa sesak. Tubuhku pun tidak bisa digerakkan. Kong,
Ucapku terbata-bata, masih sulit bernafas. Penglihatanku mulai meredup. Sudah aku bilang jangan berhenti berdoa. Samar-samar kulihat si King Kong terbang mendekat. Menyerahlah anak kecil. Sayup-sayup aku dengar suara seseorang. Saya tidak tega membunuhmu. Jadilah muridku, sambungnya. Jangan ganggu dia, balas suara lain menggema. Seketika itu rasa sesak pun ikut menghilang. Perlahan-lahan penglihatanku sudah kembali normal. Seseorang sudah ada di hadapanku, sosok yang sudah pasti aku kenal. Dia menggunakan kuda putih dan tangan kanannya memegang tongkat kayu. Kakek, sapaku. Dia hanya membalasku dengan senyuman. Di belakangnya ada si King Kong yang sedang mencapik-capik sesosok siluman ular. Kakek tua, ini bukan urusanmu. Suara itu kembali terdengar. Suara orang yang tadi memintaku menyerah ternyata berasal dari Sukma sang dukun. Dia adalah cucuku, balas kakek. Kakek tidak datang sendirian. Si burung emas ternyata ikut dengannya. Kakek langsung memerintahkan dia untuk masuk ke dalam tubuhku, supaya anak buah dukun itu tidak bisa menyakitiku lagi. Aku tidak menyangka si burung emas memiliki energi yang cukup besar. Badanku yang tadinya terasa dingin tiba-tiba berubah menjadi lebih hangat. Selain itu penglihatanku menjadi bertambah. Sekarang Sukma dukun itu bisa terlihat dengan jelas. Kakek tua, jika kau hebat, tangkap saya, ucap si dukun lalu menghilang dari pandanganku. Kemana dia kakek? Tanyaku. Dia tidak akan bisa pergi jauh, balas kakek lalu memacu kudanya dan ikut menghilang. Loh kakek, kemana Kong? Kakek sedang mengejar dukun tadi, balasnya sambil menggigit leher siluman ular itu. Ya, siluman ular yang melilitku sampai nyaris pingsan. Sekarang giliranmu, ucapnya pada si raksasa sambil menginjak kepala siluman ular itu hingga pecah. Dasar monyet kecil, coy, balas si raksasa. Si King Kong langsung terbang melesat ke arah raksasa. Dia sama sekali tidak peduli dengan hadangan anak buahnya. Dengan satu pukulan saja, anak buahnya sudah terpental jauh. Aku mengalihkan pandangan, melihat duel maut antara si belang melawan siluman anjing. Duel yang terlihat sangat seru, bagai kucing melawan anjing. Mereka saling mencakar satu sama lain. Tuan Brosman, panggilku. Ada apa Mir? Balasnya sambil menyeret dua gendruwo dengan kudanya. Hati-hati, teman mereka datang, ucapku. Tenang saja, mungkin mereka ingin aku seret juga, balasnya tersenyum. Puluhan kuntilanak terbang ke arahku, diikuti dengan satu siluman ular berkepala dua. Sepertinya mereka mau menyerang kita, ucapku pada si burung. Biar saja. Tawa kuntilanak itu bersaut-sautan. Lebih baik kita pergi, ucapku. Jangan sombong anak kecil, kamu tidak akan bisa selamat dari racunku, balas siluman ular itu. Ya sudah, terserah. Si burung emas mulai melebarkan sayapnya. Dengan satu kali kepakan, kuntilanak-kuntilanak itu langsung berhamburan. Sekarang hanya sisa kamu, ejekku pada siluman ular itu. Kemudian dia mendesis dengan suara nyaring dan mulai membuka mulutnya. Dari mulutnya itu, dia menyemprotkan cairan berwarna hitam ke arahku. Dengan sigap si burung membuat benteng dari sayapnya menghalau cairan itu. Efeknya sungguh dahsyat, sampai membakar bulu di sayapnya. Kamu tidak apa-apa? Tanyaku. Tidak. Si burung kembali melebarkan sayapnya, terbang ke atas, lalu menghilang. Dia sudah kabur. Sekarang tinggal kamu sendiri, anak kecil, ucap siluman ular itu sambil melata di arahku. Wuss, tiba-tiba ada angin besar. Dia kembali, ucapku ketika melihat si burung emas sedang terbang menukik ke bawah. Dengan cepat paruhnya mematuk kepala siluman ular. Siluman ular menjerit kesakitan. Tidak sampai di sana, si burung langsung mencengkram tubuhnya dan membawanya terbang ke tempat yang jauh. Kamu bawa dia kemana? Tanyaku setelah dia kembali. Rahasia, balasnya. Ayolah, masih rahasia saja. Kamu mau melihatnya? Iya. Dia memberiku potongan gambar tentang nasib dari siluman ular tadi. Tubuhnya sudah terpotong-potong hingga beberapa bagian.
Kejam sekali kamu, ucapku. Biar saja, dia sudah merontokkan buluku yang berharga, balasnya. Jadi sudah sepantasnya sekarang jadi santapan teman-temanku, sambungnya. Benar juga. Di sisi lain, si King Kong masih kesulitan mendekati raksasa itu. Sayang sekali aku tidak bisa membantu. Masuk ke area pertempuran bisa jadi bunuh diri. Kuarahkan pandangan ke tempat lain, tempat di mana si belang sedang berduel dengan siluman anjing. Wih, ucapku takjub melihat si belang sudah berubah menjadi wujud aslinya, seorang kakek yang memegang tongkat kayu. Dengan cepat, dia melompat tinggi. Kini posisinya sudah berada di atas siluman itu. Keren, sudah tua, masih bisa lompat tinggi. Batinku diikuti tawa si burung. Dah, terdengar dentuman keras ketika si belang memukul tongkat itu ke kepala siluman anjing, hingga siluman itu berkali-kali mendengking dan roboh. Kakek sudah kembali, ucap si King Kong. Mana? Tanyaku. Oh, di sana, sambungku ketika melihat kakek mendekat. Tapi dia tidak membawa apapun. Apa sukma dukun itu berhasil lolos? Kakek, panggilku. Ya, balasnya. Apa kakek tidak berhasil menangkap dukun itu? Kakek hanya tersenyum. Ternyata kamu masih belum melihatnya. Melihat apa, kek? Coba perhatikan anak kecil itu. Mataku langsung tertuju pada Ilham yang masih terbaring di atas kasurnya. Mata Ilham berkedip. Apa kakek berhasil mengembalikan sukma Ilham? Lantas kemana si hitam? Jangan-jangan, batinku. Lepaskan saya, ucap Ilham dengan suara lebih berat dari biasanya. Aku langsung memfokuskan pandangan pada tubuh Ilham. Oh, kapan kakek memasukkannya ke situ? Kamu tidak sadar? Tidak, kek. Kakek pun tersenyum. Ternyata kakek memasukkan sukma dukun itu ke tubuh Ilham, lalu menguncinya agar dia tidak bisa kemana-mana. Tolong lepaskan, saya berjanji tidak akan ganggu cucumu, rengek dukun itu. Sekarang tergantung kamu, Amir. Mau kamu apakan dukun ini? Kakek mau bantu murid kesayangan kakek dulu, ucap kakek. Dengan cepat dia melesat ke arah si King Kong. Lepaskan saya, anak kecil. Is, udah diikat masih sombong, manggil anak kecil. Aku bisa memberimu kekayaan. Enggak, jabatan, atau kamu bisa memilih wanita manapun untuk menjadi kekasihmu. Udah deh, diam dulu. Gak tau lagi fokus liatin kakek apa. Dari tadi mataku tidak bisa lepas dari kakek. Sosok yang selalu tampak tenang itu kini sedang masuk ke area pertempuran. Tongkat kayunya sudah berubah menjadi cambuk bercahaya putih. Setiap dia mengibaskannya, terdengar seperti suara petir. Selain itu, anak buah si raksasa sudah banyak yang terkapar. Ketika melihat anak buahnya sudah terkapar dan lari berhamburan, raksasa itu pun melarikan diri. Si King Kong dan kakek langsung mengejarnya. "Hei, anak kecil," panggil si dukun. "Apaan?" "Saya juga punya banyak pusaka seperti itu. Jika kamu mau, saya akan berikan beberapa, asalkan kamu mau melepaskan ikatan ini." Sepertinya si dukun tahu kalau dari tadi aku memperhatikan cambuk itu. "Tidak perlu, jika pusakamu sakti, kenapa kamu bisa kalah oleh kakek?" ledekku. "Ah, sial anak kecil. Kalau sampai saya lepas, mati kamu." Nah, sifat aslinya keluar. "Belang, kemana kakek dan King Kong pergi?" tanyaku pada si belang yang sudah kembali berwujud macan. "Sebentar lagi juga selesai," balasnya. "Tuh," sambungnya. "Ada apa kamu mencari saya, Amir?" ucap si King Kong yang tiba-tiba muncul di sampingku. "Dari mana saja kamu? Terus kakek mana?" tanyaku. "Kakek sedang mengikat raksasa itu, lalu mengurungnya." "Kenapa tidak dibunuh saja?" "Dengan cara itu akan lebih menyiksanya," balas kakek yang tiba-tiba muncul. "Sekarang tinggal dukun ini," ucap si King Kong. "Tapi si hitam belum juga kembali." "Biarkan saja, mungkin dia sedang bersenang-senang di kandang genderuwo itu," balas si King Kong. Kakek pun datang. "Amir, ada kalanya kamu tidak perlu terlalu kasihan dengan orang lain. Biarkan orang itu menanggung akibat dari perbuatannya. Kamu tidak pernah tahu sampai mana batas kemampuanmu
bila melawan orang-orang seperti dukun ini, ucap kakek. Apakah kamu tidak mempelajari perjalanan hidup ayahmu? Jika kamu terus mengambil resiko besar, maka bisa jadi kamu akan berakhir sepertinya, sambungnya. Tapi kek, Ilham tidak tahu apa-apa, balasku. Memang, tapi ketika kamu mencampuri urusan mereka, maka tidak hanya kamu saja yang terancam, tapi keluargamu juga. Kakek sangat yakin kejadian ini masih akan berlanjut dan kamu harus benar-benar siap. Marahi saja kek, memang anak ini keras kepala, ucap si King Kong. Kamu juga, saya utus sebagai penjaga utamanya. Kenapa pada saat itu tidak menasihatinya, malah berkeliaran, main bersama teman-temanmu, balas kakek. Rasain diomelin juga, ucapku puas. Tidak lama kemudian si hitam datang dengan membawa Sukma Ilham bersamanya. Ilham tidak henti-hentinya menangis. Kasihan, dia pasti sangat ketakutan disekap di kandang genderuwo. Lama sekali kamu hitam, ucapku menyambutnya. Maafkan saya, balasnya. Kamu melewati pertempuran seru tadi. Maaf, tidak bisa membantu. Genderuwo itu cukup membuat saya kerepotan. Sekarang tinggal kamu pikirkan bagaimana nasib dukun ini, Mir, ucap si King Kong. Aku? Ya, kamu harus bisa mengambil keputusan yang tepat, ucap kakek. Iya, lepaskan saja, toh dia juga sudah kapok, balasku. Duh, bodohnya anak ini, ejek si King Kong. Terus harus gimana? Kakek mendekati kasur dan meletakkan tangan kanan di dada Ilham. Lalu dia mulai membacakan sesuatu. Sakit, ampun, ucap dukun itu meronta-ronta. Ulurkan tanganmu, Amir, perintah kakek. Dia memberiku 3 buah bola cahaya. Jika kamu menghancurkan salah satunya, maka dukun ini akan terus gelisah. Jika kamu menghancurkan 2, maka dukun ini akan kehilangan akal. Dan jika kamu hancurkan semua, maka tidak lama dukun ini akan mati. Pikirkan baik-baik pilihanmu, jelas kakek. Tolong kembalikan inti sukma saya, ucap dukun itu. Aku termenung. Melihat 3 inti sukma dukun ini yang ada di tanganku, rasanya dilema sekali. Harus menjatuhkan pilihan kemana. Tidak menghancurkan satu pun berarti ada kemungkinan dia bisa balas dendam. Jika dihancurkan satu, dia hanya akan stres atau gelisah. Itu berarti masih ada kemungkinan dia balas dendam. Apa aku harus membuatnya gila supaya dia tidak ingat semua kejadian ini? Atau aku hancurkan semuanya saja. Jika dia mati, maka urusan ini akan cepat selesai. Sumpah, aku bingung. Aku masih menggenggam 3 inti sukma dukun itu, terus berpikir langkah apa yang harus diambil. Jadi, bagaimana keputusanmu, Amir? Tanya kakek. Sepertinya aku tidak sanggup, kakek. Kuulurkan tangan untuk mengembalikan 3 inti sukma. Coba sekali lagi. Kamu pandangi anak itu, berandai-andai bagaimana jika nasib dia sama seperti ibunya. Apakah dukun itu akan berpikir 2 kali untuk mengambilnya? Semua yang dia lakukan hanya untuk uang dan keselamatannya. Iya juga, kek. Tapi apa aku bisa menghancurkannya? Kamu pasti bisa. Bagaimana caranya? Tetapkan hati, membaca doa dan fokuskan energi. Lalu hancurkan dengan tangan kirimu. Baiklah. Aku pindahkan salah satu inti sukma itu ke tangan kiri. Kupandangi cahaya bulat bercahaya itu, lalu mulai membaca doa. Jangan hancurkan, saya akan bertobat, ucap dukun itu mengibah. Sukmanya masih terjebak di dalam tubuh Ilham. Konsentrasi, Amir, biarkan saja dia. Aku kuatkan genggaman. Semakin kuat rasanya semakin panas. Das. Inti sukma itu hancur, diikuti suara teriakan dari si dukun. Ampun, ampun, ucap si dukun itu ketika melihatku memindahkan inti sukma keduanya ke tangan kiriku. Kenapa baru sekarang? Tanyaku. Kemana saja kamu selama puluhan tahun? Tanyaku lagi. Dia tidak menjawab, hanya terus merengek meminta agar inti sukma itu dikembalikan. Apa aku harus menghancurkan semuanya, kek? Ikuti kata hatimu. Tekadku sudah bulat. Aku remas inti sukma itu dengan kencang. Das. Inti sukma kedua hancur berkepik-kepik.
Si dukun kembali menjerit kesakitan. "Tolong, jangan bunuh saya." Si dukun memohon agar aku tidak menghancurkan inti sukma yang terakhir. Kini, nyawa dukun itu sudah ada di ujung tanduk. Aku hanya perlu menghancurkannya. Tidak lama pasti dia akan mati. Namun, entah kenapa tangan ini mulai bergetar. Ada perasaan tidak tega, padahal hanya tinggal satu langkah lagi untuk mengakhiri semuanya. Aku tatap wajah kakek yang dari tadi tampak tenang, tanpa ekspresi. Kuambil nafas panjang. "Kakek, sepertinya aku tidak bisa menghancurkan yang ketiga." "Kenapa?" "Jika aku hancurkan, maka aku akan sama dengannya." "Bagus, sejak awal kakek yakin kamu tidak akan menghancurkan semuanya." Saya sampai deg-degan, Mir," ucap si King Kong. "Aku takut kedepannya menjadi terbiasa membunuh. Sekarang dukun itu sudah kehilangan akalnya, tinggal menunggu takdir akan membawanya kemana." "Kamu jauh lebih berani dibandingkan ayahmu dulu. Rasa kasihan membuatnya sering membebaskan para dukun. Dia berharap mereka segera bertobat. Nyatanya mereka malah balas dendam dan terus-terusan menyerang. Hingga ayahmu tidak kuat lagi." "Iya kakek." "Bagus, Mir." Si King Kong mengusap rambutku. "Lagian inti sukma itu sudah dikunci kakek, jadi kamu memang tidak akan bisa menghancurkannya," sambungnya. "Benarkah itu kakek?" "Kakek hanya ingin mengujimu saja," balas kakek sambil tersenyum. "Sekarang semuanya sudah selesai." Kakek mulai menarik sukma si dukun dari tubuh Ilham, lalu memasukkan kembali sukma Ilham ke dalam tubuhnya. "Sekarang kamu harus lebih berhati-hati dalam melangkah. Jangan sampai kebaikan kamu malah mencelakaimu atau keluargamu," ucap kakek, lalu menghilang dengan kuda putihnya. Tidak lama kemudian Ilham langsung tersadar dan menangis. Perjalanannya di alam lain pasti membuatnya sangat ketakutan. "Makasih kak," ucap Ilham yang berusaha bangun dari tidurnya. Namun aku tidak bisa membantunya, bahkan untuk bangkit pun tidak sanggup. Sepertinya energiku sudah terkuras habis. Efek pertempuran malam ini sungguh luar biasa. Tubuhku terasa pegal, panas, pusing, dan lemes sekali. "Kamu istirahat dulu saja, tiduran, jangan kemana-mana." Di sisi lain aku sedang mengatur nafas dan mencarger energi, setidaknya hanya untuk pulang ke rumah. Denny," teriakku. "Apa Mir?" sahutnya dari luar. "Bantuin dong." "Udah boleh masuk?" balas Denny dari balik pintu. "Iya." Denny masuk ke dalam kamar. "Udah kelar? Lihat aja sendiri." Aku menunjuk Ilham yang sedang tiduran. Denny langsung menghampiri Ilham. "Ilham?" tanya Denny. Ilham membuka matanya. "Iya kak." "Alhamdulillah, parah tadi Mir. Di luar juga." "Shh, nanti aja ceritanya. Mending bantu gue bangun nih, lemas banget," selaku. "Pantesan dari tadi cuma duduk di situ doang." Denny tertawa, lalu membantuku berdiri. Kami pun berjalan keluar kamar. Dari balik pintu, Pak Mul dan guru pesantren sudah menunggu. Dengan cepat mereka berdua masuk ke dalam, melihat kondisi Ilham. Pak Mul langsung memeluk anak sematawayangnya itu sambil menangis. "Makasih ya dek," ucap Pak Mul terisak. "Iya pak," balasku. Guru pesantren itu melihat setiap sudut kamar seperti orang kebingungan. "Ada apa pak?" tanyaku. "Mereka udah benar-benar pergi. Kok bisa?" "Ya diusir pak," balasku singkat. Denny pun tertawa pelan mendengar ucapanku. "Emang tadi bapak lihat apa?" sambungku. "Bapak lihat ada macan gede warna hitam, terus banyak genderuwo di sudut-sudut kamar." "Oh, udah saya usir pak." Aku melirik ke arah si hitam. Ternyata itu cara dia mengerjai guru-guru itu. Pantas sejak tadi si King Kong terus tertawa. "Den, balik yuk, capek banget nih gua," bisikku. "Ya udah, gua pamitan bentar," balasnya. "Pak, saya sama Amir pulang dulu ya," ucap Denny. "Gak makan atau minum dulu?" "Gak usah pak," balasku. "Makasih banyak ya dek." Pak Mul menghampiri dan memelukku. Di luar rumah sudah tidak seramai tadi. Hanya ada Pak RT dan beberapa warga lain. "Sudah dek?" tanya Pak RT. "Sudah,"
balas Denny. Alhamdulillah. Saya pulang dulu ya Pak. Iya Dek. Denny masih menuntunku ke rumahnya. Tadi gue gak sengaja lihat ada kakek-kakek naik kuda putih. Itu siapa Mir? Penjaga utama. Baru lihat gue, jarang muncul ya. Iya. Terus tadi gimana perang lawan itu dukun? Aduh, lu nanya mulu, nanti aja gue ceritain. Kan penasaran. Soalnya tadi gue bantu jaga di sekeliling rumah. Itu aja banyak banget. Tidak terasa kami sudah sampai di halaman depan rumah Denny. Lu langsung balik? Tanya Denny ketika melihatku sedang menyalakan motor. Iya Den, asli gue butuh istirahat nih. Yakin kuat? Lemes gitu, ntar kenapa-napa di jalan. Aku berpikir sejenak. Benar juga, walaupun jarak dari sini ke rumah tidak terlalu jauh, tapi akan sangat bahaya harus mengendarai motor di saat kondisi seperti ini. Gua nginep tempat lu aja ya. Siap bos. Setelah subuh kondisi tubuhku sudah mulai pulih. Setidaknya hanya menyisakan sedikit pegal di bagian pinggang. Ini Mir, sarapan dulu. Denny membawa 2 bungkus nasi uduk. Satu untuknya, satu lagi untukku. Tumben. Kasian lah, dari semalam lu tepar, gak makan. Iya, aslinya lapar sih Den. Cuma bener-bener mual aja semalam. Dengan cepat aku buka bungkus nasi uduk itu, langsung menyantapnya tanpa aba-aba. Mir, lu gak takut apa kalau nanti itu dukun balas dendam? Kenapa harus takut? Ya kan kondisi orang itu gak selamanya fit. Kayak lu semalam deh, jalan aja semboyongan, mesti gue tuntun. Kalau tadi malam lu balik, terus si dukun nyerang gimana? Bisa tamat. Nggak akan. Yakin amat. Beneran deh, percaya. Nggak akan dia bisa balas dendam. Curiga gua lu nyembunyiin sesuatu. Nanti juga lu tahu kok, sabar aja. Tuh kan main rahasia-rahasiaan. Kami pun mengobrol sebentar, sebenarnya hanya obrolan satu arah. Denny terus bercerita tentang kejadian semalam. Bagaimana dia untuk pertama kalinya itu bertarung melawan puluhan kuntilanak. Padahal cuma kuntilanak, pikirku sambil menyeruput teh hangat. Dan gue balik dulu ya, ucapku menyela ceritanya. Dih, buru-buru amat. Makasih udah dikasih penginapan plus sarapan gratis. Biasanya juga lo begadang di sini. Aku berjalan keluar rumah dan menyalakan sepeda motor, kemudian pulang ke rumah. Perjalanan pulang ini cenderung aman, tanpa ada sedikit pun gangguan. Sesampainya di rumah, ibu dan kakak sedang ada di ruang TV, menonton berita. Aku langsung ikut bergabung duduk di sofa. Mam, dulu Abah pernah ke daerah sini nggak? Tanyaku pada ibu yang sedang menyelupkan biskuit ke dalam gelas kopi. Pernah, pas sebelum nikah. Abah sering ke sana buat ngobatin temen-temennya yang kena santet gitu. Oh, pantesan. Sejak awal aku sudah curiga kalau dukun itu sudah mengenal kakek. Pantas dia langsung lari ketakutan ketika kakek datang. Emangnya kenapa? Tanya Denny kakakku. Jadi gini, aku menceritakan secara detail tentang kejadian semalam. Wih, raksasa, segede apa? Tanya Denny. Segede tiang sutut samping rumah tuh. Keren juga ya si King Kong. Kirain cuma bisa narikin buntut kucing doang. Sekarang kakek Yamannya masih ada? Udah gak ada, emang jarang banget datang kan? Iya, padahal pengen denger cerita dia pas jaga Abah. Ngarep amat, paling ujung-ujungnya kayak si belang. Kalau ditanya gak tahu mulu atau gak mau jawab. Bener juga. Selang seminggu setelah kejadian, aku mendapatkan kabar dari Denny. Katanya Pak Mul kemarin sempat pulang kampung. Setibanya di kampung, dia mendengar berita mengejutkan. Si dukun yang melakukan pesugihan dengannya mendadak gila. Pak Mul sempat melihat langsung ke rumahnya. Si dukun itu sedang bersujud sambil berteriak-teriak minta ampun. Aku hanya tersenyum membaca pesan WhatsApp dari Denny. Jangan senang dulu Amir, ucap si King Kong yang tiba-tiba muncul di sampingku. Kenapa? Semua anak didiknya sudah tahu perbuatanmu. Sebulan kemudian, tepat di malam Jumat, aku sedang bermain game mobile bersama teman komplek di lapangan. Lu denger gak Mir? Tanya Dudi yang duduk di sebelahku. Dengar apaan?
Coba lepas earphone-nya. Dudi menarik earphone-ku hingga terlepas. Apaan sih Dud? Gak ada apa-apa juga. Aku tidak mendengar suara apapun. Tadi ada yang ketawa Mir. Salah denger kali. Tuh kan, merinding gua, asli dah. Aku melihat sekitar mencari sumber suara itu. Oh, ternyata itu ulah si Chani. Kuntilanak penghuni toren. Dia sedang duduk sambil melintirkan rambutnya di atas sutet. Lu udah lihat Mir? Tanya Dudi. Udah, itu lagi nangkring di atas sutet. Bentar deh Dud, gua mau tanya ngapain dia kemari. Aku mulai berbicara melalui batin. Chani, kan gua udah bilang jangan keliaran di sini. Lu mau bikin heboh satu perumahan lagi. Mir, habisnya nggak betah di sana. Nggak betah gimana? Kan biasanya lu suka-suka aja nonton Dani mandi. Chani tertawa cekikikan. Jangan ketawa, Chani. Itu mulut, mau gue jahit. Jahat, tapi bener Amir. Aku lagi nggak betah di sana. Kenapa sih? Kamu lihat aja sendiri. Rumah kamu lagi ramai. Ramai? Ya, cepat pulang. Mereka sudah datang. Si hitam tiba-tiba muncul di hadapanku. Mereka siapa? Kamu lihat saja sendiri. Aku beranjak dari kursi. Mau kemana lu Mir? Tanya Dudi. Gua balik dulu ya. Cepet amat. Iya, ada urusan mendadak. Oh, oke. Aku pun bergegas pulang ke rumah. Sedangkan si Chani dan hitam sudah pergi duluan. Sambil berjalan pulang, kuedarkan pandangan melihat situasi perumahan. Tidak seperti biasa, makhluk-makhluk gaibnya biasa terbilang sepi. Bahkan kuntilanak yang biasa nongkrong di pohon kayu putih pun tidak terlihat. Suasana berubah ketika aku berbelok ke jalan depan rumah. Di sana sudah ramai dipadati mereka. Mereka berjajar di depan rumahku, layaknya sedang berdemo. Didominasi oleh gerombolan kuntilanak dan pocong. Ramai amat ini, tumben, ucapku ketika melewati kerumunan pocong yang berbaris. Ada apa sih Kong? Aku bertanya pada si King Kong yang sedang duduk di atas atap. Kamu bikin ulah lagi sampai pada demo gini, imbuhku. Bukan saya, tapi kamu, balasnya. Kok aku? Dukun itu sudah mati. Sekarang anak didiknya ingin membalas dendam. Berapa orang? Hitung saja sendiri. Si King Kong terbang masuk ke kamarku. Kong, mau kemana kamu? Aku mau tidur, sahutnya. Terus ini gimana? Biar si belang yang urus semuanya. Mataku langsung tertuju pada si belang yang mulai berjalan perlahan keluar rumah. Setiap satu langkah, tubuhnya menjadi bertambah besar. Sampai di depan rumah, ukurannya sudah berkali-kali lipat. Gerombolan pocong dan kuntilanak itu pun akhirnya mundur, agak menjaga jarak. Bukannya mengusir para pendatang itu, si belang malah berbaring sambil memijat-mijat bulu halus di perutnya. Pamer, teriak si King Kong dari dalam kamar. Tiba-tiba si belang bangkit, matanya terus menyorot ke arah depan, seperti tahu ada sesuatu yang akan datang. Lumayan juga kamu anak kecil. Terdengar suara seseorang berbicara. Siapa kamu? Aku celingak-celinguk mencari sumber suaranya. Sosok itu perlahan muncul dari balik kerumunan kuntilanak. Dia adalah bentuk astral dari salah satu dukun, tepatnya pemimpin dari beberapa dukun yang merencanakan penyerangan. Ya Allah, udah tua bukannya tobat, celetukku. Berani-beraninya menghina saya. Dukun itu marah. Itu kenyataan, bukannya kakek sudah tua. Kurang ajar. Dukun itu memanggil sesosok makhluk, sebut saja Genderawi alias versi wanita dari Genderuwo. Perawakannya sangat berbeda dengan Genderuwo. Genderawi ini terlihat lebih kurus dan berbulu hitam. Jemari dan kuku tangannya panjang, tentu dengan wajah yang cukup menyeramkan. Aku malah fokus dengan dagu dan hidungnya. Ampun, itu dagu sama hidung lancip amat. Tanyaku tersenyum pada si Genderawi. Saya cekik kamu. Genderawi itu marah. Elah, makhluk kayak kamu lawan Dani pas masih TK aja keok. Udah, mending pergi sana daripada nanti saya kepang itu rambut. Genderawi itu menggeram. Dia memerintahkan puluhan kuntilanak yang merupakan anak buahnya untuk menyerang. Mereka mendekat sambil tertawa cekikikan.
Si Belang sama sekali tidak bereaksi. Dia masih menatap tajam dukun itu. Dibilang saya mau tidur, berisik sekali. Si King Kong keluar dari kamar, lalu menangkap salah satu kuntilanak. Ini anak buahmu? Tanya si King Kong pada Gendrawi. Lihat ini. Si King Kong meremas tubuh kuntilanak itu hingga menjerit kesakitan. Kemudian dia melahapnya bulat-bulat. Kontan kuntilanak lainnya langsung berhamburan. Sudahlah kakek tua, jangan ganggu kami, ucap si King Kong. Dukun itu tertawa agak meledek. Wah, minta dikerjain, Mir. Sana ikut sama si Belang, perintah si King Kong. Ikut kemana? Sudah ikut saja, Mir, balas si Belang. Aku duduk di kursi, kemudian berkonsentrasi untuk melepas sukma. Si Belang memintaku untuk menaiki punggungnya. Tutup matamu. Siap. Aku menutup mata. Ada angin kencang berhembus, ditambah suara riuh yang saling berbenturan. Buka matamu. Aku sudah berdiri di depan sebuah rumah. Si Belang sudah berjalan masuk, sedangkan aku membuntutinya di belakang. Dia mengarah ke sebuah kamar di pojok belakang. Tanpa permisi, kami berdua masuk ke kamar itu. Mau apa kalian? Dukun itu terkejut melihat kehadiran kami di depannya. Jangan sentuh ibunya, atau kamu akan tahu akibatnya, ancam si Belang. Loh, dari tadi dia mau menyerang mama? Tanyaku. Ya, sebenarnya saya malas meladeni orang macam ini. Hanya saja dia berniat mencelakai ibumu. Wah, cari gara-gara. Hajar Belang. Ampun, saya tidak tahu, maafkan saya. Dengan cepat si Belang mengambil satu inti sukmanya. Ini peringatan bagimu. Jika sekali lagi datang ke sana, aku akan menghabisimu. Bagus Belang. Aku hanya bisa menonton dan memberi semangat. Setelah itu kami kembali ke rumah. Di depan rumah suasana sudah agak sepi. Satu persatu pasukan itu ditarik mundur, termasuk si Gendrawi tadi. Sudahkah? Sekarang aku mau tidur. Si King Kong kembali terbang melayang ke dalam kamar. Si Belang juga begitu. Sudah mulai merebahkan tubuhnya di teras. Dari tadi aku tidak melihat si Chani dan Hitam. Kemana mereka berdua pergi? Tidak mungkin kan mereka berdua salah masuk rumah. Aku berusaha memanggilnya. Apa Mir? Si Hitam muncul. Kemana saja kamu? Si King Kong menyuruhku mengerjai salah satu dukun itu. Sama si Chani? Ya. Terus dukunnya gimana? Ini. Si Hitam membawa satu inti sukma milik dukun. Wih, mantap. Aku pun masuk ke rumah. Dani dan ibu sudah tidur di kamarnya. Tentu saja sekarang sudah hampir pukul 2 pagi. Bergegas masuk ke kamar, mulai membaringkan tubuh di atas kasur. Aneh, setiap kali memejamkan mata, aku selalu melihat sosok hitam besar di depan rumah. Tidak jelas itu apa, tapi aku sedang malas mengeceknya. Sosok itu berkali-kali terbang di pikiranku sampai akhirnya tertidur. Subuh, Dani sudah bangun duluan. Dia sedang duduk di ruang tengah sambil menonton TV. Semalam panas gak Mir? Tanya Dani. Enggak kok, kamar Amir adem, balasku. Gak tahu dah, semalam panas banget padahal AC-nya nyala. Jadi kebangun jam 2:30 pagi. Emang ada kejadian aneh? Tanyaku curiga. Pas mau tidur lagi, di atas plafon ada suara orang menggeram gitu. Suaranya gede plus berat. Jangan-jangan itu dari sosok hitam gede yang Amir lihat semalam. Dari mana lagi sih tuh? Itu kak, dari anak didiknya dukun pesugihan. Semalam emang rame, mau balas dendam. Malahan mama mau ditarget juga. Terus gimana? Ya nggak gimana-mana, kirain udah kelar. Ternyata masih ada yang mau masuk ke kamar kakak kayaknya. Berarti kakak juga diincer. Ya pasti sih. Emang berapa orang semalam? Kayaknya bertiga. Yang 2 udah disamperin sampai minta maaf. Satu lagi kayaknya yang nyoba masuk ke rumah. Sejak malam itu rumahku sering kedatangan kiriman. Biasanya setiap malam Senin dan Jumat. Kini jumlah mereka makin banyak. Targetnya bukan padaku saja, tapi pada Dani dan ibu. Sejauh ini aku masih bersikap santai. Terlebih kebanyakan sosok yang datang tidak terlalu kuat. Namun semuanya berubah ketika mereka berhasil masuk ke dalam rumah dan mengancam nyawa ibu dan Dani. Kali ini ganti ke sudut pandang Dani. Mau kemana Mir? Tanyaku pada Amir yang sedang memasukkan baju ke dalam tas.
Biasa kak, malam minggu mau ke Bandung. Tumben bawa baju ganti agak banyak. Rencananya mau nginep beberapa hari di villa. Oh, jadi satpam gaib lagi? Biasalah kak. Aku kembali ke kamar, duduk di depan laptop dan menyelesaikan pekerjaan. Tidak lama, Amir sudah dijemput oleh temannya. Tersisa aku sendirian di rumah. Tidak ada kejadian aneh-aneh selama seharian di rumah. Keesokan harinya ibu baru kembali dari Batam dan langsung mentraktirku makan di mall. Setelah berbelanja kebutuhan sehari-hari dan makan, kami pun pulang ke rumah. Ada yang berbeda dengan suasana rumah ketika pertama kali pintu terbuka. Rumah terasa panas dan pengap. Cepat-cepat aku nyalakan AC agar lebih dingin, lalu pergi ke kamar. Di dalam kamarku pun sama, udaranya panas dan pengap. Aku berpikir positif saja. Mungkin pas tadi keluar, ada yang bermain di dalam rumah. Soalnya Amir bilang, sudah beberapa minggu ini kondisi rumah sudah lebih aman. Kiriman yang biasanya datang setiap malam Jumat dan Senin sudah berkunjung jauh. Ada beberapa, tapi hanya untuk memantau saja. Pukul 11 malam aku sudah berbaring di tempat tidur sambil bermain game di ponsel. Semakin malam, udara di kamar semakin nyaman. Tidak butuh waktu lama aku pun tertidur pulas sampai tiba-tiba brak, brak. Aku mendengar seperti suara benda terjatuh dari arah dapur. Aku lihat ponsel, sudah pukul 5 pagi. Dengan cepat aku berlari ke sana. Ibu sudah terduduk sambil meringis kesakitan. Di sekitarnya ada piring dan gelas yang pecah. Aduh, astagfirullah, ucap ibu berulang kali. Kenapa bu? Tanyaku sembari menjauhkan beberapa pecahan piring di dekatnya. Jatuh dari meja. Sedikit cerita. Di rumah kami ada satu kucing yang hidup di atas plafon rumah. Cerita kucing ini pernah aku angkat sebelumnya di cerita Kuntilanak Tol Cipularang. Setiap pagi kucing itu akan datang dan meminta makan dengan menunjukkan wajahnya di lubang plafon dapur. Pagi ini, untuk pertama kalinya ibu mencoba memberinya makan, tentu dengan naik ke atas meja dapur. Biasanya itu menjadi tugasku dan Amir. Kenapa gak bangunin Dani sih? Omelku sembari membantunya berdiri. Aduh, pelan-pelan, sakit ini. Ibu mengeluhkan kaki kanannya yang sulit digerakkan. Bagian mana yang sakit? Lutut, kenceng banget. Ototnya ketarik kali ya. Aku pun membopong ibu sampai kursi di ruang tengah. Besok antar ke rumah Mang Yana. Mang Yana ini salah satu ahli pijat patah tulang yang cukup terkenal di kotaku. Oke, balasku sambil memijat-mijat kakinya pelan-pelan. Coba diceritain, kenapa bisa sampai jatuh gitu? Meja selebar gitu, kok bisa-bisanya? Tanyaku. Tadi lagi ngasih makan si gendut, tiba-tiba dari plafon ada angin kenceng, terus ibu kedorong. Kok bisa ya? Ntar aku tanyain Amir. Setelah memijat dan mengompres lutut ibu, aku kembali ke kamar, mengambil ponsel yang diletakkan di samping laptop. Mir, ibu jatuh dari meja dapur. Aku menulis pesan WhatsApp. Aku tunggu 10 menit, belum juga centang 2. Mungkin dia habis begadang, jadi masih tidur. Agak siang Amir baru membalas pesanku. Kondisinya gimana kak? Gak apa-apa, cuma kakinya aja keseleo. Besok mau ke rumah Mang Yana buat diurut. Oke, bentar lagi Amir pulang. Aku kembali mengecek kondisi ibu. Ibu sedang berusaha bangkit dari tempat tidur. Mau kemana bu? Ucapku sambil mengintip dari balik pintu. Ambil wudhu, balasnya sambil duduk di ujung kasur. Aku langsung membantunya berjalan ke kamar mandi. Perasaanku campur aduk antara kesal, sedih dan penasaran. Siapa dalang dibalik semua ini? Apa ini ada hubungannya dengan komplotan dukun pesugihan itu? Rasanya aku tidak tega melihat ibu kesusahan berjalan seperti itu. Tahu begitu aku meminta Amir membuat mereka semua gila saja. Menjelang maghrib, Amir sudah kembali ke rumah. Dia membelikan plester kain agar ibu bisa jalan lebih enakan. Kerjaan siapa sih Mir? Tanyaku. Jangan tanya sekarang, Amir juga nggak tahu kak. Amir sedikit berlari ke arah dapur dan berdiri di dekat meja. Udah tahu siapa? Nggak ada gambaran sama sekali kak. Masa sih? Tanya si Belang aja coba. Masa dia nggak tahu? Dari kemarin si Belang ikut Amir. Pantesan.
Tahu aja itu orang pas kondisi rumah sepi. Ya makanya ngambek tuh dia. Ya udah deh, yang penting gak kenapa-napa. Udah gak usah dipikirin. Amir masih berdiri di dapur. Sepertinya dia masih kesal dan penasaran. Malam hari, aku lihat Amir berlari tergesa-gesa keluar rumah. Aku yang penasaran menyusulnya dari belakang. Kenapa Mir? Ada yang ngirim kak? Orang yang sama? Gak tahu deh, ini lagi mau Amir tangkep setannya. Ya udah, aku masuk ke dalam lagi deh. Aku berjalan menuju kamar. Selang 15 menit kemudian, Amir masuk dan menghampiriku di kamar. Udah, tanyaku. Udah, tapi bukan dia pelakunya. Emang seberapa banyak sih dukunya? Banyak sih kak, yang terakhir kan 3. 2 dikerjain, 1 lolos. Nah mereka itu cari bantuan ke yang lain lagi. Ya ampun, mainnya keroyokan. Tadi ketangkep. Iya, terus diapain? Dimakan si belang. Sadis. Ya udah, Amir balik kamar lagi. Malam ini kondisi rumah sangat tenang. Kami semua tidur pulas. Pagi hari aku sudah bersiap-siap mengantar ibu ke rumah Mang Yana. Harus dari pagi sekali jika ingin dipijat ke sana. Soalnya pasiennya pasti sudah banyak dan mengantri. Pulang dari rumah Mang Yana, kaki ibu sudah mulai bisa digerakkan. Katanya hanya sendi yang bergeser dan masih perlu beberapa kali terapi. Aku membuka pintu rumah. Semilir angin dingin bertiup ke wajahku, diikuti semerbak bau bunga. Ium gak bu? Iya, ada yang datang. Baunya wangi banget. Apa ya? Gak tahu. Udah buruan masuk. Ngapain diem di depan pintu? Aku lupa dari tadi berdiri menghalangi pintu. Melihat kedatangan kami, Amir pun keluar dari kamarnya. Mir, tadi ada wangi bunga harum banget apa ya? Masa kuntilanak bisa masuk ke rumah? Aku langsung mengajukan pertanyaan yang membuat dahinya mengkerut. Ah, apa kak? Cuci muka dulu sana, masih ngelindur, susah konek. Amir bergegas ke kamar mandi, lalu kembali ke ruang tengah. Apa tadi kak? Pas buka pintu ada wangi bunga harum banget. Ibu juga nyium baunya. Bener kan bu? Iya wangi, sahut ibu yang sedang duduk di sofa. Apa ya? Amir menutup mata. Oh, Ratu datang, sambungnya. Ratu? Iya, atasannya si belang. Kayaknya habis diomelin tuh si belang. Amir tertawa. Loh, di atas si belang ada lagi? Ibu tahu? Tanyaku. Kagak, baru tahu juga, balas ibu. Amir belum cerita pas ketemu di pemandian air panas kan. Kemarin baru cerita tentang ambulannya aja. Oh yang itu? Iya, tapi ini baru pertama kali Amir lihat dia ada di rumah. Mau nengok ibu kali? Ya bisa jadi, atau lagi jagain ibu biar gak dikerjain orang lagi. Malam Jumat, kamarku mulai terasa panas dan pengap sekali. Aku sudah merasa pasti ada yang tidak beres malam ini. Amir pun dari tadi tidak keluar kamar, masih sibuk bermain game di ponselnya. Aku nyalakan AC dan kipas angin. Hanya mengurangi rasa panasnya saja, tapi dada terasa sesak. Kepala pun sudah mulai pusing. Aku membaringkan diri di atas kasur sambil berusaha untuk tidur. Pukul 2 pagi, aku terbangun dengan keringat bercucuran. Padahal AC masih menyala, namun rasanya semakin gerah saja. Aku membuka pintu kamar agar ada udara dari luar. Wus, wus. Ada suara angin berembus kencang tepat di depan kamarku. Arahnya dari ruang tengah. Wus, dak. Angin itu mengarah ke atas rumah. Suara benturan dengan plafon terdengar kencang. Seketika nyaliku menciut. Buru-buru menutup pintu, lalu melompat ke atas kasur. Trak, dak, dah. Seperti ada bunyi suara petasan di atas rumah. Aku mulai beristighfar dan berdoa. Semoga tidak terjadi apa-apa malam ini. Aku tetap terjaga sampai rasa kantuk menyerang dan terlelap. Dalam tidur aku bermimpi ada sesosok makhluk besar berwarna putih sedang berjalan-jalan di ruang tengah. Ada sosok lain berwarna hitam besar menunggu di atas atap. Tidak jelas bentuknya apa. Tiba-tiba sosok putih itu terbang ke atas dan terjadi benturan energi layaknya menonton pesta kembang api. Setelah itu aku tidak ingat lagi. Adzan subuh berkumandang dibarengi dengan bunyi alarm di ponselku. Aku terbangun dengan kepala masih terasa berat. Ya, mungkin efek kurang tidur. Entah bagaimana,
Aku dan Amir keluar kamar bersamaan, lalu duduk dan mengobrol sebentar di ruang tengah. "Semalam ada yang ngirim ya?" tanyaku. "Kayaknya sih, soalnya Amir juga nggak bisa tidur sampai jam 3. Kayak ada ular gede banget warna hitam." "Oh, jadi itu ular? Emang kakak lihat?" "Enggak sih, cuma semalam berisik banget di atas. Terus mimpi ada sosok putih sama hitam." "Putih? Si King Kong kayaknya." Amir menutup mata memfokuskan inderanya. Katanya bukan dia," sambungnya. "Terus ada sosok lain, baru pertama kali kesini." "Apa bentuknya?" "Macan putih gede, lebih gede dari si belang. Dan dia bawahannya ratu juga." "Oh, ternyata temannya si belang. Di atasnya malahan. Wah, bisa jadi teman latihan si King Kong dong. Yang ada malah dikerjain sama si King Kong. Coba tanyain, siluman ularnya diapain? Ada nggak sih macan putihnya sekarang?" "Ada itu di ruang tamu, baru masuk. Bentar." Amir kembali menutup matanya. "Katanya udah dimakan," sambungnya. "Oh, baguslah, biar kapok." Beberapa bulan semenjak malam itu, kondisi rumah sangat kondusif. Ibu pun melarang Amir berurusan dengan penggiat ilmu hitam untuk sementara waktu, khawatir akan mengganggu kegiatan sehari-hari atau mencelakainya. Pesan ibu pada Amir, "Setiap orang pasti akan mengalami saat iman kita di level terendah. Ketika itu, mereka akan mudah masuk dan menghancurkan kita. Belajarlah dari perjalanan hidup ayahmu." Sekarang, untuk sekedar mengisi kekosongan, Amir lebih sering melakukan penyelusuran bersama teman-temannya. Setidaknya aku tidak akan kehabisan cerita untuk ditulis. "Mir, bapaknya Ilham masih hidup sampai sekarang?" tanyaku. "Masih hidup kok, tapi apa?" "Ya, hidupnya susah, Kak. Ekonominya." "Iya, soalnya dia nggak bakal bisa lepas dari karma buruk." "Maksudnya?" "Gini, Kak, ketika kita mengambil rezeki orang melalui jalur hitam, walaupun dilepas atau bertaubat, tetap harus mengembalikan rezeki orang-orang yang dulunya kita ambil, dibayar dengan rezeki kita sendiri atau turunan kita nantinya." "Repot juga ya, malah bikin sengsara keturunannya. Makanya jangan sekali-kali dah tergiur sama bujuk rayu jin pesugihan." Oke teman-teman, sekian untuk cerita kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.